Hidup itu kadang seperti jalanan di desa ini, tenang di luar tapi penuh kerikil di dalam. Begitu juga hidup Bagus yang sudah diberi cobaan sejak lahir. Tanpa tangan, ia tetap bertahan, tapi apa yang ia cari lebih dari sekedar bertahan. Nak, kamu nggak apa-apa jalan jauh. Ibu bisa nitip sama Pak Heru tadi. Ibu, aku masih bisa kok. Lagi pula aku kan gak mau terus-terusan jadi beban. Kamu ini ngomong apa? Kamu nggak pernah jadi beban buat ibu. Bagus mencoba berdiri di atas kakinya sendiri, tapi bayang-bayang rasa kasihan dan stigma masyarakat selalu mengikutinya. Ia tak pernah bisa lepas dari tatapan mereka yang mengasihani atau lebih buruk lagi merendahkan. Pertemuan pertama ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi Bagus inilah awal dari sesuatu yang akan membawa cerita panjang. Ratih hanyalah seorang mahasiswa dengan koper besar mencari tempat tinggal di kota yang asing. Permisi mas. Oh iya mbak, ada apa? Mau tanya mas, di sini ada kos-kosan murah nggak ya? Saya baru datang dari luar kota, belum tahu apa-apa tentang daerah ini. Kalau kos-kosan ada sih. Di belakang pasar ini ada homestay. Tempatnya lumayan enak dan harganya nggak mahal. Wah, beneran mas. Terima kasih banyak ya. Ini bener-bener bantu banget. Saya udah muter-muter dari tadi, tapi belum nemu tempat yang cocok. Hehehe. Salam kenal mbak, nama saya Bagus. Nama mbak siapa? Iya mas, nama saya Ratih. Salam kenal juga. Iya, senang kenal sama Mbak Ratih. Mas Bagus sering di sini ya? Mas salah satu pedagang di pasar ini. Oh, bukan mbak. Saya cuma duduk doang kok di sini. Tempatnya enak buat nyantai. Kalau Mbak Ratih sendiri datang ke sini buat apa? Kuliah? Iya mas, saya mahasiswa baru dari universitas di sini. Lagi cari tempat tinggal yang dekat kampus. Tapi ternyata cari kos itu nggak semudah yang saya kira. Saya ngerti mbak, saya dulu juga pernah bantu temen cari kosan di daerah sini. Tapi homestay di belakang pasar itu biasanya ada kamar kosong. Mbak bisa coba aja ke sana. Wah beneran, terima kasih banyak ya mas Agus. Kalau nggak ketemu mas tadi, saya mungkin masih muter-muter sampai malam. Ah, nggak masalah mbak, senang bisa bantu. Mari mbak, saya antar ke homestaynya. Bagus tidak mengharapkan pertemuan ini, tapi melihat Ratih, ia merasa ada sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Ini bukan tentang cinta, bukan juga tentang simpati. Ini tentang kekosongan yang ingin ia isi, meski caranya salah. Mas Bagus, makasih banget ya udah bantuin saya. Kalau gak ada mas, saya gak tahu deh nasib saya kayak gimana. Sama-sama mbak, kalau butuh bantuan, cari saya aja di sini. Saya sering nongkrong kok di sini. Ayo mbak, kita berangkat. Tidak semua senyuman membawa kebaikan. Kadang senyuman adalah awal dari sesuatu yang buruk. Malam itu bukan hanya sekedar malam biasa. Ini adalah malam di mana keputusan yang tak tampak jelas di awal mulai menunjukkan bentuknya. Ratih yang polos dan Bagus yang sudah mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Di sini segalanya yang tampak baik justru bisa menjadi awal dari sebuah dosa. Mas Bagus, terima kasih banyak ya udah bantuin saya hari ini. Udah bantu beberes juga buat saya tinggal di homestay ini. Kalau gak ada mas, mungkin saya masih muter-muter di pasar, bingung nyari tempat tinggal. Gak apa-apa mbak, saya juga senang kok bisa bantu. Lagian, banyak kan sendiri di sini. Lebih baik kalau ada yang kenal kan? Iya juga sih, tapi saya nggak enak kalau ngerepotin mas terus-terusan. Lagian kan kita juga baru kenal. Gak ngerepotin sama sekali kok mbak. Lagi pula saya tahu kok gimana rasanya merasa sendirian. Apalagi kalau di tempat yang baru, jauh dari keluarga. Rasanya kayak gak ada tempat buat ngadu. Iya, memang gak gampang, terutama jauh dari keluarga gini mas. Mas, aku rasa aku harus masuk ke kamar dulu deh. Udah malam banget, takut ganggu kamu. Iya, istirahat aja. Tapi kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Saya ada kok di kamar sebelah. Makasih ya mas, kalau saya butuh bantuan lagi pasti saya cari mas. Loh, kok Mas Agus sudah gak ada? Cepet banget ya dia. Tapi aku rasa Mas Bagus ini aneh juga. Bikin aku takut aja kalau deket-deket dia. Dia sih baik, tapi entah kenapa kayak gak nyaman gitu.
Mbak, kenapa bilang saya aneh? Saya nggak aneh kok. Mau coba? Yuk kita coba. Mas Bagus, kita mau ngapain, Mas? Mas pulang aja. Aku mau istirahat. Aku capek. Udah, nggak usah takut ya Ratih. Kita ada di sini cuma buat main po ame-ame. Di tengah ketakutan yang mencekam, Ratih berusaha menggenggam keberanian yang masih tersisa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya ungkapan dari rasa sakit, tapi juga awal dari perjalanan panjang mencari keadilan. Tenang Mbak Ratih, saya di sini untuk membantu. Coba ceritakan semuanya dari awal, pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Kita akan hadapi ini bersama. Dia bawa saya ke homestay itu, Pak Arman. Waktu itu saya pikir dia cuma bantuin saya cari tempat tinggal. Saya nggak tahu apa-apa awalnya. Saya nggak curiga, tapi ternyata saya benar-benar gak nyangka. Saya tahu ini berat Mbak. Kalau perlu kita bisa berhenti sejenak. Tapi saya butuh cerita lengkapnya supaya saya bisa bantu Mbak. Mbak aman kok di sini. Apapun yang Mbak ceritakan itu akan tetap aman. Dia Mas Bagus. Dia nggak punya tangan, tapi dia pakai kata-kata. Dia bikin saya percaya sama dia. Ngomong kalau saya gak perlu takut. Katanya dia gak akan apa-apain saya. Tapi lama-lama saya mulai merasa ada yang gak beres. Saya gak tahu harus gimana, Mas. Saya cuma pengen lari dari situasi itu. Gak apa-apa Mbak, ini sudah langkah pertama yang besar. Saya tahu ini gak mudah, tapi ingat, kami di sini ada untuk membantu Mbak. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dilakukan kepada Mbak? Dia mulai mendekat, Pak. Tadinya dia cuma ngobrol biasa, tapi lama-lama dia mulai pekame-ame saya. Saya takut sama kata-kata dia yang memanipulatif. Itu nggak pernah saya bayangin. Saya cuma diam. Saya gak tahu harus ngapain. Dia bilang saya jangan takut, tapi setiap kali dia pekame-ame, saya merasa seperti terjebak. Saya gak bisa lari dari dia. Mbak Ratih, saya tahu ini sangat sulit, tapi ini penting. Kalau Mbak ingin kami bisa membantu lebih jauh, Mbak harus cerita dengan jujur ya. Kita perlu tahu apa yang terjadi. Kalau perlu Mbak bisa ambil waktu. Saya di sini kok, Mbak nggak sendirian. Dia bilang dia nggak bisa hidup tanpa saya, tapi saya nggak tahu, Pak. Dia mulai ngancam saya. Kalau saya pergi, dia bakal nyebar foto-foto saya sama dia lagi pokame-ame. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya juga takut, Pak. Saya takut kalau saya gak lakuin apa yang dia mau, nanti saya malah dibikin malu, Pak. Apa kata orang tua saya nanti? Ini adalah situasi yang sangat berat Mbak Ratih. Saya nggak akan bohong, ini akan sulit. Tapi Mbak harus tahu, Mbak sudah mengambil langkah besar dengan datang ke sini. Kami akan melindungi Mbak, dan kami akan pastikan dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Mbak nggak perlu takut lagi. Setelah ini, pihak kepolisian akan melanjutkan pemeriksaan atas laporan dari Mbak. Kita berdoa aja, semoga Tuhan menunjukkan jalan kepada kebenaran. Saya amat yakin ada orang lain selain Mbak yang pernah dia ame-ame. Setiap kata Ratih ucapkan membuka pintu menuju kebenaran. Meskipun perjalanan itu penuh dengan kekuatan dan rasa sakit, tapi Pak Polisi Arman tahu bahwa dalam setiap laporan yang diterima ada kekuatan untuk memutuskan takdir yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang keadilan, tapi tentang keberanian untuk menghadapinya. Kebenaran itu seringkali terkubur dalam diam. Dibutuhkan seseorang yang cukup berani untuk menggali dan membawanya ke permukaan. Bu Shinto, kami butuh informasi tentang aktivitas yang terjadi di homestay Anda. Kami tahu ini nggak mudah, tapi setiap detail itu penting. Bisakah Anda memberikan beberapa keterangan mengenai Bagus? Saya yakin dia sering kesini, dan kejadian yang terjadi pada Ratih bukan yang pertama kalinya. Dia, Mas Bagus itu sering bawa perempuan ke sini, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Saya pikir awalnya mereka kenalan, tapi Tapi apa Bu? beberapa dari mereka keluar dari kamar dalam keadaan nangis. Ada yang panik, ada yang langsung lari juga. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Saya cuma lihat dari luar. Saya pernah mau mencegah itu, tapi Mas Bagus itu serem banget. Saya diancam mau disantet, jadi saya nggak berani apa-apain dia. Baiklah, apa ada lagi yang lainnya? Kira-kira sudah berapa banyak yang bertemu Bagus dengan keadaan seperti itu? Saya rasa ada lebih dari 10 wanita, Pak. Sinta tahu bahwa dengan bersuara ia membuka pintu menuju keadilan, tapi ia juga tahu pintu itu bisa membawa konsekuensi yang berat untuk dirinya. Semua orang punya masa lalu, tapi masa lalu bisa menjadi tempat tumbuhnya kekuatan atau malah luka yang tak pernah sembuh. Bagus, kamu jadi kiper ya?
Lo gimana caranya jadi kiper? Tangan aja gak punya. Ya pakai kaki lah. Hahaha. Aku bisa kok main jadi kiper. Lihat aja aku jago. Udah jangan gitu. Bagus juga bisa main kok. Kamu aja yang takut kalah. Ih, kamu Denny ngapain bela-bela Bagus? Kamu gak punya teman ya? Masa orang kayak Bagus ditemenin? Ibu. Bagus, mau kemana? Kadang luka masa kecil itu tertanam begitu dalam sehingga menjadi dasar bagi semua keputusan buruk di masa depan. Bagus tidak pernah melupakan ejekan itu, dan mungkin itulah awal dari semua ini. Sahabat adalah cermin yang bisa menunjukkan wajahmu yang sebenarnya, tapi apa jadinya jika kamu terlalu takut untuk melihatnya? Bagus, aku gak bisa diam lagi. Aku dengar semuanya. Apa yang kamu lakukan itu salah besar. Orang-orang udah pada tahu. Cepat atau lambat, polisi akan tangkap kamu, Gus. Kamu gak tahu apa-apa, Denny. Kamu cuma lihat aku dari luar. Kamu pikir aku gak capek apa? Dihina, dikasihani. Aku cuma mau orang tahu aku ada. Dengan cara begini, dengan menyakiti orang lain, kamu pikir ini solusi? Aku gak punya pilihan. Dunia gak pernah kasih aku kesempatan. Semua orang cuma lihat aku sebagai orang cacat yang gak berguna. Bagus, kamu salah. Aku sahabat kamu. Aku tahu kamu lebih baik dari ini. Tapi kalau kamu pilih jalan kayak gini, kamu gak cuma hancurin hidup orang lain, tapi juga hidup kamu sendiri. Kadang kebenaran terdengar seperti tamparan, tapi apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Bangkit atau terjatuh di dalam? Keadilan bukan tentang menghukum, tapi tentang menyembuhkan luka. Namun untuk beberapa orang, proses itu adalah pertempuran yang tak berujung. Sidang kasus terdakwa Bagus dimulai. Kepada pelapor, Saudari Ratih dipersilahkan memberikan kesaksian. Dia bawa saya ke tempat itu. Saya pikir dia baik, tapi ternyata dia memanfaatkan saya. Saya takut, tapi saya gak bisa melawan. Saya cuma pengen lari, tapi saya gak tahu harus kemana. Ratih, apa yang Anda yakin itu bukan kesalahpahaman. Bagus ini orang yang punya keterbatasan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal itu? Tangan memang gak punya, tapi kata-katanya, caranya bicara, itu yang bikin saya gak berdaya. Semuanya udah berakhir. Semuanya udah berakhir. Sidang itu bukan hanya tentang Bagus, itu tentang keberanian para korban untuk berbicara, tentang perjuangan melawan rasa takut, dan tentang mencari keadilan yang sering terasa terlalu jauh. Seorang ibu selalu punya doa untuk anaknya, meskipun doa itu kadang tak cukup untuk menyelamatkannya. Yang mulia, saya tahu anak saya salah. Saya tahu sebagai ibu, saya punya tanggung jawab atas ini. Mungkin saya yang gagal mendidik dia. Mungkin saya yang terlalu sibuk merasa kasihan sampai gak lihat dia butuh lebih dari sekedar kasih sayang. Tapi saya mohon, tolong beri dia kesempatan untuk berubah. Dia bukan anak yang jahat. Dia cuma tersesat. Mohon maaf ibu, saksi dan bukti sudah sangat jelas. Hukum harus ditegakkan, bahkan kepada kaum disabilitas sekalipun. Dengan berat hati, kami menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Bagus. Nak, Bagus, kenapa? Kenapa kamu bikin ibu kecewa, Nak? Ibu kira kamu anak yang baik, tapi ternyata kamu melakukan ini. Aku tahu nggak mudah buat kita duduk di sini, tapi aku juga tahu kita semua ada di sini karena kita butuh dukungan. Aku dulu takut ngomong, takut dilihat orang, takut dihakimi, tapi sekarang aku pengen kita saling menguatkan. Aku pikir aku nggak akan pernah bisa cerita sama siapa-siapa. Rasanya seperti mimpi yang buruk yang nggak ada habisnya. Tapi kamu ada di sini sekarang, Nina. Itu langkah besar. Kita semua ada buat kamu. Mbak Ratih, makasih ya. Di antara kami semua, di antara kami yang sebanyak ini, hanya Mbak Ratih yang bisa melaporkan kasus ini. Kami semua sangat takut sampai tidak berani melapor. Sama-sama, tugas kita sekarang adalah untuk saling menguatkan. Kita harus melangkah maju dan melupakan semua hal buruk ini. Kadang kesalahan terbesar kita adalah hasil dari rasa sakit yang tidak pernah kita selesaikan. Dan di saat kita sendiri, rasa bersalah itu menghantui.
Kenapa aku bisa jadi begini? Aku cuma mau setara seperti mereka. Aku gak mau dianggap sebelah mata. Dulu aku bilang ke ibu kalau aku pengen jadi orang yang hebat suatu hari nanti. Aku pengen semua orang tahu aku ada. Maaf Bu, aku gagal jadi orang baik. Aku gagal jadi anak yang kamu banggakan. Di dalam penjara itu Bagus menghadapi musuh terbesarnya, yaitu dirinya sendiri. Dan meskipun ia mulai menyadari kesalahannya, perjalanan menuju penebusan masih sangat panjang. Nak, ibu bawain makanan kesukaan kamu. Masih ingat nggak sama sayur asam dan ayam goreng ini? Bu, aku... Ibu tahu nak, kamu nggak perlu bilang apa-apa. Tapi denger ini ya, para korban, mereka nggak benci kamu. Mereka cuma pengen kamu ngerti salahmu dan berubah nak. Ibu, maaf Bu, maafin Bagus. Bagus sedih. Cinta seorang ibu tidak pernah hilang, bahkan saat ia harus melihat anaknya terjatuh sejauh ini.